Bab 726. Seni Dewa Ilusi Changlong melonjak, secepat kilat, dan harimau hitam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk disentuh. Seni Dewa Ilusi Changlong melonjak, secepat kilat, dan harimau hitam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk disentuh. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Ini adalah keterampilan pedang tertinggi yang diberikan Chen Tianli, Master Pedang Wandao kepadanya. Jika Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan sekelompok binatang, itu benar-benar konyol. Bayangan pedang itu padat, seolah-olah mereka berubah menjadi naga panjang dan masuk ke dalam kelompok harimau. Gelombang udara meledak seperti zat, dan seluruh bumi bergetar samar. Bang! Tiba-tiba, kabut darah memenuhi udara. Beberapa harimau hitam pertama berubah menjadi kabut darah di tempat. Pada saat yang sama, Chen Ye tidak berhenti sama sekali. Sapuan yang kuat. Angin dan ombak yang menakutkan menyapu, yang membuat harimau hitam yang akan melahap Chen Ye tiba-tiba berhenti. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Chen Ye akan sangat menakutkan. Mereka telah tinggal di Kunlun terlalu lama, dan bahkan memiliki beberapa kebijaksanaan. Mereka merasa takut, tetapi sudah terlambat. Satu-satunya kualifikasi untuk harimau hitam yang tak terhitung jumlahnya adalah kematian. Chen Ye bahkan dapat membunuh yang kuat di alam Raja Suci, apa kelompok binatang buas ini. Tepat ketika Chen Ye membunuhnya, lolongan mengejutkan bergema, dan kemudian bayangan hitam besar datang. Cakar tajam seperti pisau, datang ke dada Chen Ye. Ada jejak darah di cakarnya. Harimau raksasa yang paling menakutkan akhirnya ditembak. Mata Chen Ye menyusut, dan dia menebas ke arah harimau raksasa dengan pedang. Ding! Yang mengejutkannya adalah, dengan satu pedang, dia tidak memotong telapak tangan harimau lawannya, tetapi malah menghasilkan percikan api yang dahsyat. Gelombang udara yang sangat kuat menyapu. Tubuh Chen Ye mundur 10 langkah. Oke. Harimau raksasa ini adalah kekuatan yang menakutkan. Dengan satu pukulan ini, kekuatannya cukup untuk melawan para praktisi di tahap akhir alam suci, atau bahkan tahap awal alam Raja Suci. Menarik. Harimau raksasa itu jelas tahu bahwa Chen Ye tidak mudah dipusingkan, jadi dia bergegas lagi, seperti meteor yang menabrak dunia. Chen Ye tidak berani ceroboh, tetapi dia tidak menggerakkan pedangnya, tetapi berdiri dengan mantap. Tepat ketika harimau raksasa datang ke arah Chen Ye dengan niat membunuh yang dingin, Chen Ye meraung, keluarlah naga darah. Harimau adalah raja binatang buas. Dan naga adalah nenek moyang dari semua binatang. Daripada menggunakan pedang, lebih baik menyerahkan segalanya pada naga darah. Raungan naga bergema, dan detik berikutnya, naga darah keluar dari tubuh Chen Ye. Naga darah menyerap banyak energi pembunuhan, dan tubuhnya sangat besar. Melihat harimau hitam berani menyerang Chen Ye, dia sangat marah. Langsung ke harimau raksasa. Bang! Tabrakan kedua kekuatan itu jelas bukan level yang sama. Naga darah sangat ditekan di garis keturunan. Harimau raksasa terbang keluar. Tubuhnya bahkan lebih gemetar. Tidak ada kecocokan sama sekali. Naga darah mungkin tidak begitu kuat melawan beberapa praktisi. Tapi untuk jenis binatang ini, baik darah dan nafasnya benar-benar hancur. Hampir dalam sekejap, semua yang ada di harimau raksasa itu runtuh. Melihat naga darah menukik, detik berikutnya, harimau raksasa langsung berlutut. Raungan lembut datang. Naga darah tidak terus membunuh, tetapi kembali ke sisi Chen Ye, melingkari Chen Ye. Harimau raksasa memandang pemuda itu dan naga darah tidak jauh, matanya sedikit menyipit, dan kepalanya menunduk. Chen Ye tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu mudah, tetapi dia menemukan keuntungan terbesar dari naga darah. Menekan semua binatang garis keturunan. Di tempat pembunuhan ini, itu hanyalah keberadaan yang mendominasi. Tanpa berpikir lagi, Chen Ye datang ke harimau raksasa dan berkata dengan dingin, "Gunung yang Anda inginkan, jika Anda mau, padatkan darah dan esensi." Harimau raksasa itu menatap Chen Ye dalam-dalam, ragu-ragu selama beberapa detik, membuka mulutnya, dan setetes darah hitam ditangguhkan di depan Chen Ye. Chen Ye mengangguk, mengepalkan jarinya, dan mengambil darahnya. Dalam sekejap, lautan kesadaran memiliki bayangan harimau hitam. Tidak buruk. Denganmu bajingan, itu akan lebih mudah bagiku lain kali. Chen Ye melangkah ke harimau raksasa dalam satu langkah. Harimau raksasa itu berdiri dengan ganas, agung, dan melepaskan niat membunuhnya. Pergilah. Mengikuti perintah Chen Ye, harimau raksasa itu mengaum dengan marah, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman. Dengan setiap langkah, tanah bergetar.
Chen Ye, yang duduk di atas harimau raksasa, juga merasa bahwa niat membunuh yang awalnya tersembunyi di kedalaman telah menghilang. Jelas, status harimau raksasa ini di tempat pembantaian ini tidak biasa. Dengan satu raungan, ratusan binatang semua terguncang. Dan jauh di dalam hutan, Wen Tingting, Wen Xixi, dan yang lainnya sedang tidak enak badan. Tim 4 sekarang menjadi 3, tidak dapat memadatkan formasi, dan kekuatannya telah banyak melemah. Begitu kunci memasuki tempat ini, beberapa pria menarik perhatian mereka, dan mereka melakukan yang terbaik untuk memukul mundur orang-orang yang memiliki niat jahat. Pada saat ini, mereka berdua terengah-engah, dan tangan yang memegang pedang sedikit bergetar. Wen Tingting melirik Xiao Jian dengan dingin, dia secara alami menemukan bahwa kekuatan pria ini jelas sebanding dengan miliknya, tetapi dia tidak mengerahkan banyak kekuatan dari awal hingga akhir, jelas agak aneh. Xiao Jian, sebagai satu-satunya pria di tim, apakah kamu bersembunyi di belakang kami seperti ini? Xiao Jian tertegun, dan kemudian tersenyum, Tingting, apa yang kamu bicarakan, aku butuh energi yang cukup untuk melakukan hal-hal besar. Matanya melirik bunga saudara perempuan di depannya, dan matanya penuh keinginan. Aku bahkan tidak sabar untuk segera menjatuhkan mereka berdua. Tolong panggil aku dengan nama lengkapku. Kita belum begitu akrab. Wen Tingting berkata dengan dingin. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Jian melirik luka kedua saudara perempuan itu, dan tahu bahwa itu hampir sampai, jadi dia bertepuk tangan, tentu saja aku harus melakukannya, kalian cantik. Setelah kata-kata itu jatuh, 3 bayangan hitam keluar dari kedalaman dan berdiri di belakang Xiao Jian. Wajah Wen Tingting sangat berubah ketika dia melihat adegan ini. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Xiao Jian ini telah membentuk tim. Dan dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan mereka, jelas untuk tujuan itu. Sial. Mata mereka berempat sedikit panas, dengan keinginan jahat. Xiao Zhan menjilat lidahnya, Tingting, dan Sister Xixi, sulit untuk bertahan hidup di Killing Land, kalian berdua masih menemukan pendukung untuk menjadi raja, apa pendapatmu tentang aku? Jangan khawatir, saya, Xiao Jian, bukan pria yang bermain tanpa akun, dan Anda akan menjadi wanita Xiao Jian saya di masa depan. Mata Wen Tingting dingin, dan dia mengarahkan pedangnya ke Xiao Jian, mimpi. Seharusnya aku tidak menambahkanmu. Sepertinya teman ayahku bukan hal yang baik. Aku sangat merekomendasikanmu. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Wen Xixi, kakak, aku akan menggerakkan pedangku nanti, dan kamu bisa lari ke arah yang berlawanan. Semakin jauh semakin baik, tinggalkan aku sendiri. Wen Xixi terkejut, matanya berair, tapi saudari, orang-orang ini semua ada di alam suci. Kamu terluka dan kamu tidak bisa memindahkan mereka sama sekali. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Detik berikutnya, Wen Tingting tiba-tiba mundur Wen Xixi, dan pada saat yang sama menebas ke arah Xiao Jian. Niat pedang. Tetapi bahkan jika kekuatannya bagus, dia tidak bisa menghentikan Xiao Jian di hadapan orang kaya. Dengan 3 gerakan, dia memuntahkan seteguk darah, menghantam tanah seperti layang-layang yang rusak. Wajahnya pucat. Sebelum Wen Xixi bisa berlari jauh, salah satu dari mereka meraih pakaian itu dan melemparkannya ke tanah. Sangat malu. Xiao Jian melihat 2 saudara perempuan berbaring di depannya seperti ini, dan keinginannya meledak, jangan katakan, saya sudah lama tidak bermain dengan si kembar di Kunlun. Karena itu masalahnya, saya dipersilakan. Setelah aku selesai, giliran saudara-saudara. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Jian berjalan menuju putri kedua. Kakak, Wen Xixi sangat panik. Wen Tingting ingin mengambil pedang di satu sisi, tetapi lengannya tidak memiliki kekuatan. Brengsek. Kakak, ayo meledakkan diri kita bersama. Pada saat ini, mata Wen Tingting penuh dengan tekad. Oke. Tepat ketika keduanya hendak bersumpah untuk membela diri, raungan harimau tiba-tiba terdengar. Harimau mengaum. Tanah bergetar. Ekspresi semua orang yang hadir berubah seketika. Tidak bagus. Ini suara harimau hitam gila. Dan itu adalah Raja Harimau Hitam. Bab 727. Tangan Xiao Jian berhenti total. Jangan berani mendekati Wen Tingting setengah langkah. Apakah hidup itu penting? Atau apakah keinginan itu penting? Tentu saja yang terakhir. Rasa takut yang tak terlihat datang padanya. Karena ini bukan harimau hitam gila biasa. Ini adalah Raja Harimau Hitam. Hanya satu harimau hitam gila yang akan lahir dari 10.000 harimau hitam gila. Pesan Wan Hu.
Raja binatang buas di tanah pembunuhan yang sebenarnya. Seekor harimau hitam gila sudah cukup untuk melahap seorang kultivator di alam suci. Bahkan tidak ada kekuatan untuk melawan. Poin kuncinya adalah bahwa harimau hitam gila ini juga merupakan binatang buas yang ganas. Bahkan jika Anda membunuh satu, mungkin ada lusinan dari mereka. Setelah dikepung, Anda pasti akan mati. Seorang pria di belakang Xiao Jian berkata dengan suara gemetar, "Saudara Jian, binatang buas itu ada di sini, jika tidak, ayo lari." Tetapi saya mendengar bahwa Raja Macan Hitam akan datang dengan 10.000 harimau. Kekuatan kita tidak dapat menahannya. Sama sekali. Pria lain juga berkata, itu tidak benar, Raja Harimau Hitam telah lama diam, dan secara logis seharusnya tidak muncul di sini, tetapi penglihatan bahwa harimau mengaum ini sekarang semakin terasa. Semakin dekat Anda, lebih baik keluar saja. Xiao Jian melirik dua gadis cantik di depannya. Dia ingin meletakkan mawar berduri Wen Tingting di bawahnya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berharap itu akan dihancurkan oleh binatang buas pada akhirnya. Wen Tingting menatap Xiao Jian dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, "Xiao Jian, aku lebih baik digigit sampai mati oleh binatang buas seperti itu daripada kamu orang yang hina dan tak tahu malu." Dia tahu betul bahwa kali ini, takdir sedang mempermainkan. Keduanya akan mati. Lebih baik menjadi makanan binatang ini daripada dinodai dan dicemarkan oleh manusia. Dia bahkan memandang saudara perempuannya Wen Xixi dan dengan erat memegang tangannya yang berkeringat, "Jangan takut, ada saudara perempuan di sini." Meskipun Wen Xixi takut di dalam hatinya, dia tidak ingin saudara perempuannya khawatir, dan mengangguk, "Kakak, tidak apa-apa, sejujurnya, meskipun saya telah melihat harimau hitam gila, saya belum melihat apa yang raja seperti harimau hitam. Persis seperti yang saya inginkan." Xiao Jian melihat bahwa kedua saudara perempuan itu memiliki sikap seperti itu, dan ada ledakan kemarahan di hatinya. "Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak bisa memakannya? Itu hanya oman harimau barusan, dan harimau hitam gila mungkin belum tentu datang ke sini." Tanpa berpikir lagi, Xiao Jian berkata kepada ketiganya di belakangnya, "Kamu membuat formasi yang bagus untuk menutupi. Dengan formasi, harimau hitam gila tidak akan pernah tahu. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, aku pasti akan bergabung dengan kedua wanita ini." Tiga orang di belakang Xiao Jian saling melirik, dan pada akhirnya mereka masing-masing berjalan ke tiga arah. Mereka bertiga menjepit jari mereka, dan setetes darah dipaksa keluar, secara bertahap menutupi mereka dengan penghalang. Melihat adegan ini, Xiao Jian mendengus dingin, menatap Wen Tingting dengan keinginan serakahnya, "Pelacur bau, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut pada harimau hitam gila itu? Bahkan jika Raja Harimau Hitam benar-benar datang, aku akan membunuhmu. Katakan lagi." Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Jian melemparkan dirinya ke sana. Secara alami, Wen Tingting tidak bisa berada di bawah belas kasihan lawan, dia dengan paksa meraih pedang yang jatuh di sampingnya dengan tangan gemetar, dan menikam Xiao Jian dengan satu pedang. Retak. Tapi pedang panjang itu tidak memiliki kekuatan sama sekali, apalagi pedang Qi, dan dengan mudah ditembakkan oleh Xiao Jian di tempat. Pada saat yang sama, Xiao Jian meraih leher Wen Tingting dengan tangan kanannya dan mengangkatnya dengan tiba-tiba. Rasa tercekik melanda. "Bajingan busuk, beraninya kamu menolak." Pada saat ini, Xiao Jian berada di antara kegilaan dan kekerasan, dan kemudian dia dengan kasar mengusir Wen Tingting. Wen Tingting sudah terluka, dan pukulan seperti itu membuatnya memuntahkan seteguk darah. Malu sampai ekstrim. "Kakak perempuan." Wen Xixi tanpa sadar berdiri di depan Wen Tingting. 5 jari dan 1 genggaman, ada juga pedang panjang di telapak tangan. Tangannya gemetar, tetapi dia berkata tanpa ragu, "Kamu tidak boleh menyentuh adikku." Xiao Jian yang kejam mendengus dingin, "Karena kamu akan berdiri di depan saudara perempuanmu, sekarang aku berubah pikiran dan mulai denganmu." Detik berikutnya, Xiao Jian berubah menjadi bayangan, dan kelima jarinya bahkan menarik ke arah pakaian Wen Xixi. Gelombang udara bergulir, dan begitu kekuatan ini jatuh, Wen Xixi tidak bisa menahannya sama sekali. Wajahnya menjadi pucat, dan dia menutup matanya tanpa sadar. Dan tepat pada saat kritis ini, raungan gemuruh lainnya bergema. Kemudian, bayangan gelap melintas dengan cepat. 3 orang yang semula memadatkan formasi merasakan hembusan angin menyapu. Ketika mereka melihat bagian depan bayangan, mereka hanya ingin berbicara, tetapi mereka ditelan. 3 kabut darah tiba-tiba terbentuk. Suara yang begitu mengejutkan membuat Wen Xixi, yang telah memejamkan mata, membuka matanya. Tapi melihat gambar di depannya, mata indah itu melebar sempurna, seperti melihat hantu. "Ini, bagaimana mungkin?" Dan Wen Tingting,
yang terluka parah, juga sama. Matanya yang dingin menatap harimau raksasa hitam di belakang Xiao Jian. Harimau raksasa itu agung dan menakjubkan. Dia hampir yakin bahwa ini adalah Raja Harimau Hitam Gila. Napas ini tampaknya dekat dengan alam Raja Suci para biksu manusia, yang sangat menakutkan. Bukan ini yang paling mengejutkan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada seorang pemuda yang duduk di punggung binatang buas yang begitu kejam. Wajah pemuda itu dingin dan arogan, dan matanya cerah dan ringan. Seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya berfluktuasi. Poin kuncinya adalah bahwa pemuda ini dan saudara perempuannya baru saja bertemu. Bukankah itu Chen Ye yang luar biasa? Bagaimana bisa? Seorang anak laki-laki di alam transenden, ada binatang buas yang mengawal tempat ini. Bahkan dengan mengorbankan menjadi tunggangan. Binatang buas jenis ini sangat bangga dan kuat, belum lagi Holy King Realm, bahkan pembangkit tenaga listrik dari Void Return Realm tidak dapat menaklukkannya. Xiao Jian secara alami merasakan bahaya di belakangnya, dan ada semburan darah di sekitarnya. Perlahan-lahan, dia memutar lehernya dengan kaku. Ketika saya melihat Raja Macan Hitam Gila dan Chen Ye di atasnya, saya terkejut. Kemudian hawa dingin menyapu tubuhku. Chen Ye, bagaimana mungkin? Dia tidak tahan lagi dengan tekanan harimau hitam gila, kakinya lemah, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia ingin lari, tetapi pada jarak sedekat itu, raksasa mengerikan ini bisa mengubahnya menjadi kabut darah dengan satu gigitan. Chen Ye menatap Xiao Jian dan berkata dengan ringan, bagaimana kamu ingin mati? Hanya 5 kata, seperti penghakiman kematian. Xiao Jian ingin mengatakan sesuatu, dan harimau hitam itu meraung. Xiao Jian takut dengan bau buang air kecil. Tuan Ye, saya punya mata tetapi tidak tahu Gunung Tai, tolong biarkan saya mati. Saya bersedia mempersembahkan 2 wanita ini untuk Anda. Katanya dengan suara bergetar. Melihat ini tidak cukup, Xiao Jian mengeluarkan sebotol pil obat lagi dan berkata dengan hati-hati, Tuan Ye, pil obat ini diberikan kepada saya oleh tuan saya. Ini bermutu tinggi dan sangat cocok untuk Anda, jadi saya akan memperlakukan Anda sebagai kehormatan saya. Chen Ye mendengus dingin, melambaikan tangannya dengan ringan, dan botol giok itu hancur berkeping-keping di tempat. Pil obat juga menghilang. Aku tidak suka pil sampah ini, Xiao Hei, ini terpecahkan. Kata-kata Chen Ye perlahan jatuh. Sepanjang jalan, dia memikirkan beberapa nama untuk Huang Xiaoheihu, tapi dia pikir itu terlalu canggung, jadi dia memilih salah satu nama yang paling umum di Cina. Ketika harimau hitam gila mendengar perintah Chen Ye, ia mengaum lagi, dan taringnya yang ganas langsung menggigit kepala Xiao Jian. Bab 728. Kemudian, telapak harimau besar itu jatuh dengan keras. Kekuatan seperti itu, siapa yang tahan? Darah berceceran. Xiao Jian bahkan tidak bisa menyelesaikan tubuhnya, hanya genangan darah dan lumpur yang tersisa. Kedua saudara perempuan Wen Tingting dan Wen Xixi benar-benar terpana ketika mereka melihat adegan ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hal-hal akan berakhir seperti ini. Pada akhirnya, orang yang menyelamatkan mereka ternyata adalah anak laki-laki yang paling mereka benci. Wen Tingting tampaknya ditampar pipinya tanpa terlihat, berpikir bahwa karena penghinaan dan ketidakpeduliannya, dia telah menggosok bahu dengan pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan Raja Harimau Hitam Gila harus mematuhi Chen Ye, dan seluruh lingkaran dalam Gunung Yuchang bisa menjadi milik Chen Ye. Tim apa yang dia inginkan? Wen Tingting berpikir bahwa Chen Ye tidak dapat menjangkau kedua saudara perempuan itu, tetapi sekarang, dia tidak dapat mencapainya. Adikku Wen Xixi bereaksi lebih dulu, menghela nafas, dan menatap Chen Ye dengan sedikit kegembiraan. Dia membungkuk sedikit, Chen Ye, tidak, Tuan Ye, terima kasih atas bantuanmu. Chen Ye turun dari harimau hitam gila, mengeluarkan ramuan, dan langsung membuangnya. Ambil pil ini dan kamu akan merasa lebih baik. Wen Xixi melihat ramuan merah di telapak tangannya, dan ketika dia mencium aroma obat yang kuat di ujung hidungnya, dia tahu bahwa ramuan itu sangat berharga. Chen Ye menjadi semakin misterius di hatinya. Untungnya, saya telah membuat hubungan yang baik dengan Chen Ye sejak awal, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Ye, Anda baru saja menyelamatkan saya dan saudara perempuan saya. Kami tidak memiliki apa-apa untuk dibayar kembali. Pil obat ini terlalu berharga, mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Chen Ye melambaikan tangannya, aku menyelamatkanmu karena ayahmu. Sejujurnya, aku juga dari jiwa naga Huaxia. Meskipun aku belum pernah bertemu ayahmu, itu masih sebuah sistem.
Wen Xixi melirik Chen Ye dengan curiga, diam-diam menuliskan kebaikan, dan kemudian mengambil pil obat. Ketika pil obat memasuki mulut, efek obat menyebar, dan organ internalnya tampak terbungkus oleh kekuatan, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Pada saat ini, kakak perempuan Wen Tingting di tanah berdiri dengan susah payah. Dia ingin meminta maaf, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan enggan mengucapkan dua kata, terima kasih. Chen Ye mengabaikannya dan langsung pergi ke macan hitam. Tepat saat dia akan pergi, Wen Tingting buru-buru menghentikan Chen Ye, Tuan Ye, tunggu sebentar. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan dia dan saudara perempuannya, akan sulit untuk bergegas keluar dari tempat ini untuk pergi ke tempat pembantaian. Satu-satunya kesempatan adalah pemuda misterius di depannya. Chen Ye berhenti dan tidak berbicara. Pada saat ini, plop. Wen Tingting, yang selalu sombong, berlutut di depan Chen Ye. Dia tersipu dan berkata, Tuan Ye, ada konflik kata-kata barusan, saya harap Tuan Ye tidak mengambil hati, itu hati Tingting. Tingting tahu bahwa Tuan Ye tidak bisa tenang, jadi dia hanya bisa menunjukkan tekadnya untuk mati. Melihat bahwa saudara perempuan saya tidak pernah jahat kepada Anda, saya juga meminta Tuan Ye untuk membawa saudara perempuannya Wen Xixi ke tempat pembunuhan dengan selamat sampai dia melihat ayahnya. Setelah kata-kata itu jatuh, Wen Tingting mengambil pedang dingin di tanah dan tiba-tiba berjalan menuju lehernya. Tidak peduli apa, salah satu dari keduanya harus bertahan hidup. Tepat ketika pedang panjang hendak menembus lehernya, bila angin datang dengan keras, dan pedang panjang di tangannya langsung hancur. Hidupmu tidak berharga di mataku. Aku bisa membawa kalian semua pergi, tetapi ingat bahwa kamu tidak ada hubungannya denganku lagi setelah meninggalkan tempat pembunuhan ini. Wen Tingting bereaksi dan dengan cepat berlutut dan berterima kasih, Tuan Ye, saya, Wen Tingting, akan selalu mengingat kebaikan ini. Jika ada kesempatan, saya bersedia membayar kembali dengan cara apapun. Setelah selesai berbicara, dia melirik adiknya, lalu menyeret adiknya dan diam-diam mengikuti di belakang Guangxia Heihu. Chen Ye melirik adiknya Wen Xixi, yang sedikit lemah, dan bersiul. Detik berikutnya, dua hantu harimau hitam bergegas keluar dari kegelapan. Sebenarnya ada dua harimau hitam gila. Hanya saja dua napas ini lebih dari 10 kali lebih rendah daripada yang ada di bawah Chen Ye. Kedua harimau hitam itu menekuk kaki depan mereka dan bersujud di tanah, tampaknya membiarkan kedua wanita itu memanjat. Kedua wanita itu sedikit takut, kunci kekuatan mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada harimau hitam gila sebagai tunggangan. Wen Xixi menelan ludah dan berkata kepada Chen Ye, Tuan Ye, Anda adalah. Chen Ye mengendarai harimau hitam gila ke depan, dan suara samar jatuh, naik, kedua orang ini tidak akan menyakitimu. Pada saat ini, Chen Ye telah mengendalikan harimau hitam gila dalam radius 10 mil. Kedua wanita itu ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi mereka masih naik ke tubuh harimau hitam gila. Detik berikutnya, kedua kepala itu berlari liar, mengejar Chen Ye. Tiga harimau hitam gila langsung membuat semua niat membunuh yang tersembunyi di sekitar mereka menghilang. Beberapa pembudidaya manusia mendekati tempat pembunuhan, dan ketika mereka melihat ketiga sosok itu berlari liar, ekspresi mereka membeku. Seperti neraka. Seseorang benar-benar menaklukkan harimau hitam gila di tempat ini. Dan itu sialan tiga kepala. Sangat disayangkan, karena kecepatan harimau hitam gila terlalu cepat, mereka hanya dapat melihat bahwa ada dua wanita dan satu pria di harimau hitam gila. Untuk identitasnya, saya tidak tahu. 15 menit kemudian, Chen Ye berhenti karena di depannya ada gerbang kota yang megah. Kata-kata, tempat pembunuhan, tertulis di sana. Di dalam gerbang kota terdapat semua jenis bangunan tinggi, beberapa di antaranya bahkan langsung ke langit. Seluruh kota dijaga oleh formasi kuno. Tapi langit di atas cakrawala penuh dengan darah. Bahkan di siang hari bolong ada bulan darah yang menggantung tinggi. Tidak hanya itu, Chen Ye menemukan bahwa napas naga darah di tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Seolah menerima bimbingan, dia sangat ingin segera keluar dari tubuh dan melahap bulan darah. Wen Tingting turun dari macan hitam gila dan dengan hormat berkata kepada Chen Ye, Tuan Ye, tempat ini adalah tempat pembantaian, dan tunggangan umumnya tidak bisa masuk. Jika Tuan Ye bersikeras, konsekuensinya akan sangat merepotkan. Chen Ye mengangguk dan melompat turun. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan tuannya sesegera mungkin, sayangnya, leluhur King Xuan Feng hanya dapat memastikan bahwa tuannya ada di tempat pembunuhan, tetapi dia tidak tahu keberadaan tuannya secara spesifik. Namun, leluhur puncak King Xuan telah mengirim seorang murid untuk menunggu di dalam, saya harap murid ini memiliki keberadaan tuannya.
Pada saat ini, saudara perempuan saya Wen Xixi muncul, wajahnya yang cantik memerah. Yah, Tuan Ye, Anda mengatakan ingin melihat ayah saya, jika tidak, kita bisa masuk bersama, itu tidak akan menunda terlalu banyak waktu. Chen Ye berpikir selama beberapa detik, tetapi setuju, oke. Jiwa naga adalah yang kedua. Chen Ye mengetahui dari kedua wanita itu bahwa ayah mereka telah lama berada di sini, dan mungkin dia tahu keberadaan tuannya. Ngomong-ngomong, Xixi, jangan panggil aku Tuan Ye, panggil saja aku Chen Ye atau Kakak Ye. Chen Ye berkata lagi. Dia memang memiliki kesan yang baik terhadap gadis yang baik ini, tetapi tentu saja ini hanya karena karakter pihak lain. Wen Xixi bersorak dan tampak bersemangat, oke, Ye Xian. Kakak Ye. Wen Tingting di samping melihat adiknya seperti ini dan menghela napas dalam-dalam, mengetahui bahwa hati kecil adik Do Cukai telah ditempati oleh pria ini. Bab 729. Namun, ini juga normal. Kunlun menghormati yang kuat, dan Chen Ye tidak hanya kuat, tetapi juga penyelamat mereka. Hanya 2 poin ini, gadis mana yang tidak bisa mengguncang hatinya. Bahkan jika itu dia, jika dia benar-benar ingin mengatakannya, hatinya masih sedikit berdenyut. Chen Ye melirik harimau hitam gila dan berkata, masuk, dan ketika aku membutuhkanmu, aku akan berkomunikasi dengan tanda lautan pengetahuan. 3 harimau hitam gila itu menatap Chen Ye dalam-dalam, lalu berbalik dan menuju ke kedalaman hutan. Ayo pergi. Chen Ye berjalan dengan tangan di belakangnya, meskipun gerbang kota diperiksa, itu tidak terlalu keras. Lagi pula, siapapun di tempat pembunuhan ini memenuhi syarat untuk masuk, tetapi itu tidak berarti bahwa setiap orang dapat bertahan hidup. Saat melangkah masuk, Chen Ye merasakan banyak mata tertuju pada mereka. Buruk. Dingin. Di antara mereka, ada beberapa orang suci yang kuat. Tuan Ye, ayah kami berada di sebuah tempat bernama Paviliun Wansui. Jaraknya 1 kilometer ke utara. Ayah saya membuka Paviliun Wansui. Wen Xixi menjelaskan. Chen Ye mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan ke arah utara. Adapun mata dengan niat membunuh, dia benar-benar mengabaikannya. Orang-orang ini hanya badut lompat. Jika dia benar-benar berniat untuk bergerak sendiri, dia tidak keberatan membiarkan darah seluruh tanah pembunuhan menjadi merah. Mungkin karena niat membunuh dan kepercayaan diri Chen Ye yang kuat, mata itu akhirnya menghilang. Paviliun Wansui. Ketika ketiganya tiba, mereka menemukan pintu tertutup. Wen Tingting mengerutkan kening dan dengan cepat mengetuk pintu, ayah. Tapi pintu tetap tertutup untuk waktu yang lama. Tepat ketika dia akan menyerah, pintu tiba-tiba terbuka, dan kemudian suara dingin terdengar dari kekuatan, cepat masuk. Wen Tingting dan Wen Xixi tidak lagi ragu-ragu, dan buru-buru berbalik ke satu sisi dan masuk ke dalam. Namun, Chen Ye melirik lantai atas gedung lain, dan kemudian melangkah ke dalamnya. Pada saat ini, di lantai atas, 2 pria muda berjubah melihat ke bawah dengan merendahkan. Karena balok kaca, tidak mungkin bagi dunia luar untuk melihat 2 orang muda ini. Apa? Salah satu pemuda tiba-tiba berkata, dengan keraguan di matanya. Dia memandang pria lain di sampingnya dan berkata, mengapa saya merasa seperti anak yang terakhir masuk menemukan kita? Masih ada formasi di pinggiran, belum lagi alam transenden, bahkan pembangkit tenaga listrik dari Void Return Realm akan kesulitan menemukan kita. Pantua, apakah kamu merasakannya? Pemuda lain memutar teleskop di tangannya ke arah timur barat, mengerutkan kening, dan tidak berbicara. Pria muda itu berkata lagi, Pantua, apa yang kamu lakukan, apakah kamu merasakannya? Wen Lifeng dari Paviliun Wansui memiliki harta karun yang tersembunyi di tangannya. Jika kita tidak memahami anak ini, bagaimana jika harta itu adalah sepotong? Kue. Kelola. Pria muda yang dipanggil Lao Pan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah potret. Dalam potret itu adalah wajah seorang pemuda. Itu adalah Chen Ye. Melihat dugaannya dikonfirmasi, Lao Pan tersenyum dingin, saya tidak berharap panen yang tidak terduga hari ini, haha, Tuhan membantu saya. Pemuda itu tercengang, wajahnya menjadi lebih curiga, Pantua, apa yang ingin kamu ungkapkan? Mungkinkah kamu tertarik pada 2 gadis itu? Si kembar memang tidak buruk, tetapi nilai bayinya jauh lebih penting daripada wanita, kan? Juga, jika kamu mendapatkan sesuatu seperti itu di tangan Wen Lifeng dan memberikannya kepada Master Sekte Tao, mungkin statusmu akan naik. Senyum di sudut mulut Lao Pan dingin, dan kemudian dia melemparkan potret itu kepada pemuda itu, Jiang Luo, meskipun aku peduli dengan bayi itu, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga.
Anak yang masuk terakhir, bernama Chen Ye, berasal dari Huaxia, dan merupakan murid dari Duan Huayan, Dewa Pengobatan. Awalnya, perintah yang diberikan kepada kami oleh Master Sekte adalah untuk membawa Duan Huayan ke tempat pembunuhan, tetapi kami tidak menyangka bahwa murid limbah Huaxia dari Huaxia juga akan datang. Kebetulan kami memenangkan keduanya. Selanjutnya saya pasti akan menjadi penatua Sekte Tao. Tuhan tolong aku juga. Jiang Luo melirik potret itu, dan matanya juga senang. Pantua, kapan kamu akan mulai? Lao Pan menatap pavilion Wan Sui, matanya tampak mengendalikan segalanya. Jangan khawatir, jaring langit dan bumi telah diletakkan, siapa yang bisa lolos dari pengejaran Sekte Tao saya? Pada saat ini, pavilion Wan Sui. Seorang pria parubaya menekan sebuah tombol, dan aula yang redup menjadi terang sepenuhnya. Pria parubaya itu mengenakan seragam tempur. Seragam pertempuran masih memiliki logo jiwa naga di atasnya. Hanya saja pakaiannya agak tua, dan bahkan logo jiwa naga berbeda dari sekarang. Ayah! Ketika Wen Xixi dan Wen Tingting melihat pria parubaya itu, suara mereka sangat bersemangat. Pria parubaya itu jelas Wen Lifeng. Melihat kedua putrinya aman dan sehat, Wen Lifeng menarik napas dalam-dalam, senang kembali, senang kembali. Saya ingin menjemput Anda untuk ayah saya, tetapi sekarang ada beberapa keadaan khusus yang membuat Anda menderita. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian berdua datang ke sini melalui tanah binatang buas? Mata Wen Xixi dan Wen Tingting tertuju pada Chen Ye, yang tidak pernah berbicara. Baru pada saat itulah Wen Lifeng memperhatikan pria aneh ini. Transcendent. Tidak ada apa-apa di ladang pembunuhan. Hanya lapisan bawah. Bahkan kedua putrinya jauh lebih tinggi darinya. Kuncinya adalah apa yang putri Anda bawa ke sini. Wen Xixi dengan cepat menjelaskan, Ayah, terima kasih kepada kakak Ye, jika bukan karena kakak Ye, adikku dan aku akan mati di sana sejak lama. Dan ayah, Xiao Jian yang diatur oleh temanmu adalah sampah. Binatang. Tentu saja, Wen Lifeng juga agak memusuhi Chen Ye, dan dia tinggal di tempat pembunuhan terlalu lama. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang kehangatan dan dinginnya hubungan manusia. Tidak ada yang akan menyelamatkan orang untuk apa-apa. Terlebih lagi, basis kultivasi anak ini tidak sesuai dengan kekuatannya, yang jelas tersembunyi. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Wen Lifeng mengeluarkan beberapa batu roh bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada Chen Ye, adik laki-laki. Terima kasih telah menyelamatkan kedua putri saya, dan jika Anda menggunakannya lagi di masa depan, silakan undang adik laki-laki saya untuk datang ke sini untuk menemukan saya. Gunung Pedang dan Lautan Api, lakukan apapun yang kamu mau. Jelas, dia ingin Lingxi membalas cinta Chen Ye. Bahkan biarkan Chen Ye pergi. Lagi pula, sekarang adalah waktu yang tepat, dan tidak ada yang diizinkan tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak ada yang tahu apa identitas sebenarnya dari pria aneh ini. Wen Xixi jelas menyadari kesalahpahaman ayahnya, dan dengan cepat menjelaskan, Ayah, kamu salah. Kakak Ye adalah orang yang baik, dan kakak Ye juga dari Tiongkok. Dia tahu jiwa naga Tiongkok. Mendengar kalimat ini, mata Wen Lifeng menyusut, dia memiliki rasa kepemilikan tertinggi pada jiwa naga. Jika bukan karena kecelakaan itu, dia tidak akan masuk ke sini. Dia ingin pergi ke China berkali-kali, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa meninggalkan tempat pembunuhan sekarang. Dia memiliki misi yang lebih penting padanya. Wen Lifeng memandang Chen Ye dan berkata dengan serius, aku tidak tahu siapa kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye baru saja mengeluarkan sertifikat. Suara tenang bergema di aula. Chen Ye, Kepala Instruktur Jiwa Naga. Bab 730. Instruktur Kepala Jiwa Naga. 5 kata ini membuat ekspresi Wen Lifeng tercekik. Dia tahu arti dari 5 kata ini lebih baik daripada orang lain. Meskipun dia adalah pejuang jiwa naga tua, bahkan jika dia ada di sini, kekuatannya jauh melebihi kekuatan Huaxia. Tapi dia selalu menganggap dirinya sebagai anggota Dragon Soul. Tidak pernah berubah. Di depannya, pemuda ini sebenarnya adalah kepala instruktur jiwa naga saat ini. Beberapa kata ini saja membuat darahnya mendidih. Tubuhnya sedikit gemetar. Detik berikutnya, dia menegakkan tubuhnya dan memberi hormat standar. Jiwa naga Huaxia Wen Lifeng telah bertemu dengan kepala instruktur. Suara bergetar, dan gelombang udara tak berujung dilepaskan. Adegan seperti itu membuat Wen Tingting dan Wen Xixi ketakutan. Mereka mengenal ayah mereka lebih baik daripada siapapun, dan kesombongan Wen Tingting diwarisi dari ayahnya. Dan pada saat ini,
ayahku memiliki sikap seperti itu terhadap Tuan Ye. Kepala instruktur. Apa asal-usul Tuan Ye ini? Chen Ye mengangguk, dan dengan cara ini, segalanya menjadi lebih sederhana. Meskipun kekuatan Wen Lifeng berada di atas alam Raja Suci, di matanya, itu bukan apa-apa. Instruktur, mengapa kamu di sini? Bagaimana saudara-saudara dari jiwa naga Huaxia? Juga, apakah kamu mengenal seorang pria bernama Lei Sui? Apakah dia masih hidup? Wen Lifeng berkata dengan penuh semangat. Dia belum pernah ke Cina selama 20 tahun. Saya tidak tahu seperti apa mantan rekan saya. Dan Chen Ye di depannya tidak diragukan lagi tahu semua yang dia pedulikan. Meskipun Chen Ye sudah mengkonfirmasi hubungan antara Wen Lifeng dan Long Sol, dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain mengenal Lei Sui. Ini terlalu kebetulan. Namun, melihat usia keduanya, saya khawatir Lei Sui dan Wen Lifeng memiliki persahabatan yang mematikan. Chen Ye berkata, Lei Sui bertanggung jawab atas jiwa naga sekarang, dan dia melamar ke Huaxia untuk posisi instruktur kepala saya. Dia memiliki hubungan yang baik denganku, dan karena itu masalahnya, kamu dan aku juga milikku sendiri. Wen Lifeng menjadi semakin bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Chen Ye. Dia bahkan bergumam, saya tahu bahwa Lei Zi pasti akan memanjat, tapi sayangnya saya tidak bisa menyaksikannya. Tiba-tiba, dia memandang Chen Ye dan berkata dengan cepat, Instruktur, Anda telah tinggal di sini beberapa hari ini, dan di luar tidak damai. Tempat ini dilindungi oleh formasi yang kuat, dan sulit bagi orang biasa untuk masuk. Juga, diperkirakan seseorang dalam kegelapan telah memperhatikanmu. Jika kamu keluar lagi, seseorang pasti akan menemukanmu. Pada saat itu, aku, Wen Lifeng, akan menyakiti instruktur. Mendengar kata-kata ini, Chen Ye mengerutkan kening, apa maksudmu? Wen Lifeng ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Chen Ye mengerti, karena itu tidak nyaman, lupakan saja. Wen Lifeng melirik kedua putrinya, menggertakkan giginya, dan berkata, Instruktur, masalah ini sebenarnya bukan rahasia, tunggu aku di sini. Setelah itu, Wen Lifeng memasuki sebuah ruangan. Ketika dia keluar, ada kotak ekstra di tangannya. Ada garis kuno di kotak, dan rune terungkap. Ini luar biasa. Tiba-tiba, wajah Chen Ye sedikit berubah. Dia menemukan bahwa saat kotak itu muncul, naga darah di dalam tubuh tampak ganas dalam sebuah penglihatan. Luasnya kegilaan ini, jika dia tidak menekannya secara paksa, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Apa yang ada di dalam kotak ini? Mengapa membuat naga darah begitu berbeda? Wen Lifeng melirik Chen Ye dan menjelaskan, Instruktur, benda ini ditinggalkan oleh seorang tamu. Saya ingin mengembalikannya kepada tamu itu, tetapi menemukan bahwa tamu itu meninggal secara misterius. Sebagian besar orang mengalami kecelakaan. Jika aku tidak salah, seseorang mencari benda ini. Cari ini dengan segala cara. Dalam beberapa hari terakhir, saya merasa seseorang sedang mengamati saya di dekat paviliun Wan Sui. Kekuatan di tempat pembunuhan itu rumit. Meskipun saya juga memiliki kekuatan di belakang paviliun Wan Sui, tetapi orang-orang yang berani begitu tidak bermoral pasti akan menyerang Wan Sui. Paviliun. Jika bukan karena formasi, kelompok orang ini pasti sudah datang sejak lama. Hanya saja meskipun saya memiliki kotak ini, saya tidak memiliki kuncinya, jadi saya tidak bisa membukanya. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata Wen Lifeng, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kotak. Rasa hangat datang. Detik berikutnya, semua kekuatan naga darah di tubuh Chen Ye terkondensasi di tangan kanannya. Samar-samar, naga darah tampaknya telah menembus kotak dan masuk ke dalamnya. Retak. Hal aneh terjadi. Kotak kuno itu benar-benar membuka celah. Ekspresi Wen Lifeng dan kedua saudara perempuan itu membeku, sangat terkejut. Wen Lifeng mencoba segala cara untuk membuka kotak itu, tetapi kotak itu tampaknya terbuat dari meteorit ekstrateritorial, dan bahkan dengan pedang, kotak itu tidak dapat dihancurkan. Dalam pandangannya, tidak ada kunci, dan tidak mungkin untuk membukanya. Apa yang ada di depanku? Instruktur dengan lembut membelai dan membukanya secara langsung. Atau apakah itu keahlian instruktur? Tampaknya menyadari keraguan semua orang, Chen Ye mengangkat bahu dan menjelaskan, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya merasa ada kekuatan di dalam yang menarik saya. Wen Lifeng menjadi tenang dan berkata, Instruktur, jika Anda dapat membuka benda ini, itu membuktikan bahwa benda ini terkait dengan Anda. Dalam hal ini, benda ini akan diserahkan kepada instruktur. Chen Ye tidak syirik,
naga darah di tubuhnya sepertinya terdengar di benaknya, aku harus mendapatkannya. Aku harus mendapatkannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kepercayaan yang begitu kuat pada naga darah. Tanpa ragu, Chen Ye langsung membuka kotak itu. Dalam sekejap, lampu merah menyala. Saya melihat manik-manik merah tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Manik-maniknya sangat jernih, tetapi mengandung energi spiritual tertinggi dan roh jahat. Begitu niat jahat ini keluar, Wen Lifeng dan saudara perempuan keluarga Wen tidak tahan sama sekali, dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Hanya Chen Ye yang tidak bergerak. Darah di tubuhnya sepertinya mendidih karena ini. Naga darah mengaum. Dalam sekejap mata, naga darah mengebor manik-manik merah lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Wen Lifeng dan yang lainnya hanya melihat bayangan lewat. Chen Ye mengabaikan niat jahat dan dengan paksa memegang manik merah, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa ki yang menyebalkan di dantiannya telah diserap dengan liar oleh manik-manik itu. Pada saat yang sama, naga darah melonjak liar dengan manik-manik merah. Pada akhirnya, dia benar-benar masuk ke kuburan reinkarnasi. Chen Ye menutup matanya, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa manik-manik merah telah ditangguhkan di udara pemakaman reinkarnasi, seperti bintang yang menyilaukan. Manik-manik melepaskan roh dan aura jahat yang sangat kuat, dan seluruh kuburan reinkarnasi dipenuhi dengan kekuatan ini. Naga darah melilit manik-manik merah, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi padat. Apa-apaan ini? Kenapa sangat cocok dengan naga darah? Tepat ketika Chen Ye bingung, sesosok-sosok ditangguhkan di dunia. Lin Qingxuan lah yang tidak pernah muncul. Duan Leiren telah pergi ke Kunlun untuk menangani masalah ini, dan sekarang Chen Ye hanya memiliki satu orang yang kuat untuk berkomunikasi. Itu adalah Lin Qingxuan. Lin Qingxuan mengangkat kepalanya dan melihat gambar naga darah bermain dengan manik-manik, tetapi matanya agak berat. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Nak, dari mana kamu mendapatkan manik darah ini?"